Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mengenal film laga sejarah Korea Selatan. Film yang disutradari oleh Choi Jae-hoon ini menceritakan tentang kisah pendekar pedang di Joseon yang dihadapkan dengan kekacauan yang dibawa oleh transisi Ming atau Qing. Pemeran utama dari film ini yaitu adalah Jang Hyuk dan salah satu aktor dari Indonesia yaitu Joy Taslim. Daripada kalian penasaran, langsung saja kita cek idok. Di suatu pegunungan terdapat seorang pria dan putrinya yang tinggal di sana. Keseharian mereka adalah berburu kelinci. Sang ayah yang mengalami gangguan penglihatan saat itu sedang diobati oleh tabib. Dan tabib itu berkata, obat untuk menyembuhkannya hanya ada di kerajaan. Sang anak yang ingin melihat ayahnya sembuh akan mengajak ayahnya turun gunung untuk mencari obat itu. Tetapi sang ayah tidak mau turun gunung dan dia pun berkata, tinggal di pegunungan lebih santai. Dan anaknya tetap kekeh akan turun gunung. Sang ayah yang melihat putrinya akan nekat turun gunung, dia pun mengalah dan mengikutinya turun gunung. Oh iya, saya perkenalkan dulu untuk dua orang itu. Sang ayah yang bernama Aigo dan putrinya yaitu Tae-ok. Dan saat itu pemerintahan Joseon sedang beruat karena pemerintahan Ming meminta perjualan belian budak. Para pejabat kebingungan karena permintaan mereka lah sangatlah berat. Dan pada situasi seperti itu, pendekar pedang Joseon atau psikopat malah akan mengundurkan diri. Kan anjir banget. 그것은 표면일 뿐이고 대체 무슨 속셈인 거니? Dan kembali lagi kepada Aigo dan putrinya. Mereka akhirnya sampai di pasar kota. Sang putri sangatlah senang karena baru pertama kalinya masuk ke pasar. Dia berlarian dan melihat-lihat barang yang dijual di pasar itu. Tetapi tiba-tiba mereka melihat sekerumpulan orang dan mereka pun menghampirinya. Yang ternyata mereka melihat seorang wanita yang dikerangkeng dan seorang suami serta anaknya yang menangis memohon untuk melepaskannya. Ternyata para wanita itu akan dijadikan budak dan wanita penghibur. Tiba-tiba sekelompok orang berkuda datang dan ternyata mereka adalah utusan dari kerajaan Qing. Melihat kejadian itu, Aigo hanya diam saja karena dia tidak mau membahayakan putrinya. Dan di kerajaan para pejabat sedang konsultasi dengan kerajaan Ming. Tiba-tiba sekelompok orang datang yang ternyata itu adalah ketua Huang. Mereka berbicara tentang apa yang mereka inginkan. Dan mereka pun mengajak pemerintah Joseon. Si pendekar pedang atau psikopat itu yang berdiri di samping ketua Joseon itu tak terima dengan omongan mereka. Lalu ketua Huang berbicara bagaimana jika kita melihat pertunjukan pedang. Karena dia mendengar di Joseon ada pendekar pedang yang sangat hebat. Lalu psikopat dan anak buah ketua Huang itu pun bermain pedangnya. Lalu Aigo dan putrinya sampai di kerajaan dan mereka masuk untuk meminta obat itu. Tetapi asisten kerajaan tidak memberinya karena obat itu sangatlah mahal. Tae-ok lalu memberikan kulit kelinci sebagai gantinya, tetapi asisten itu menolak karena itu tidak sebadan dengan harga obat itu. Lalu mereka pun pulang dengan sia-sia.
Tetapi dalam perjalanan, Tae-ok kaget karena sang ayah membelikannya gelang yang dilihatnya di pasar tadi. Tae-ok pun sangat senang sekali. Mereka kemudian mampir di tempat bibinya untuk beristirahat dan menginap di sana. Dan malam harinya, sang ayah bermimpi tentang masa lalunya dan merasakan firasat buruk. Dan pada saat bersamaan, sang raja memanggil asistennya itu dan menyuruhnya mencarikan seorang gadis yang bukan penduduknya untuk dijadikan tawanan dan akan diserahkan ke kerajaan King. Asisten kerajaan itu lalu teringat dengan Tae-ok dan mengatakan kepada sang raja bahwa ada seorang gadis yang tinggal di gunung yang sedang merawat ayahnya sakit. Sang raja langsung mengutusnya untuk menemukan anak itu. Dan si pendekar Joseon atau psikopat itu dijemput oleh anak buah Ketua Huang untuk bertemu Ketua Huang. Ketua Huang menawarkan kerjasama dengan kerajaan King, tetapi psikopat masih mikir-mikir. Esok harinya, asisten itu menemukan Tae-ok di rumah bibinya. Mereka menawarkan Tae-ok untuk jadi angkat sang raja. Tae-ok lalu diajak ke kerajaan oleh asisten itu. Aigo yang tidak tahu kemana anaknya pergi itu, dia pun bertanya kepada bibinya dan memberitahunya bahwa Tae-ok pergi ke kerajaan untuk bertemu sang raja. Aigo yang tidak banyak bicara, dia pun langsung menyusul putrinya karena dia tidak mau terjadi apa-apa dengan putrinya. Dan ternyata di kerajaan sedang ada keributan yang dibuat oleh ketiga anak buah Ketua Huang itu. Asisten kerajaan dan pengawalnya itu berkelahi dengan anak buah Ketua Huang itu. Dan mereka pun kalah. Tae-ok yang melihat kejadian itu, dia pun langsung masuk dan membantunya dengan katapel yang membuat wajah anak buah Huang itu tergores luka. Tetapi tiba-tiba pada saat bersamaan, sang ayah datang dan mengatakan minta maaf tentang yang dilakukan ayahnya. Tetapi salah satu dari anak buah Huang itu tidak terima dan dia tahu bahwa sang ayah adalah pendekar pedang. Dan mereka pun berduel. Tetapi anak buah Ketua Huang itu sangatlah mudah dikalahkan oleh Aigo. Mereka pun lalu pulang dan sang ayah menceritakan tentang masa lalunya, yang ternyata Tae-ok itu adalah anak dari mendiang sang raja Joseon yang dihianati oleh psikopat dan sang raja yang saat ini sedang memimpin Joseon. Dan penyakit mata yang dideritanya itu disebabkan karena pecahan pedang saat berduel dengan psikopat. Tetapi Tae-ok tidak peduli karena Aigo lah yang membesarkan dia. Tujuan Tae-ok menjadi anak angkat sang raja adalah mendapatkan obat dan mengobati sang ayah. Dan saat ayahnya tertidur, Tae-ok dijemput oleh pengawal kerajaan untuk dibawa ke kerajaan. Sang ayah yang belum tahu anaknya pergi diberitahu oleh bibinya dan langsung menyusulnya tanpa banyak bicara. Tetapi dalam perjalanan dia sudah diserang oleh sekelompok ninja. Dan dihabisi oleh Aigo. Dia pun lalu berlari menuju ke kerajaan, yang dimana kerajaan Joseon itu saat itu sedang diserang oleh orang-orang Ketua Huang. Dan Ketua Huang akan memenggal kepala kedua gadis itu. Tetapi anak buahnya berkata bahwa anak itu adalah anak orang yang menghajar mereka. Dan saat bersamaan, psikopat datang dan lagi-lagi dia berkhianat kepada rajanya. Aigo lalu datang, tetapi dia datang ke tempat asisten kerajaan itu. Dan dia menemukan asisten kerajaan itu sudah dihajar oleh anak buah Ketua Huang. Aigo lalu menghajar dan menghabisi anak buah Huang itu.
Aigo dan asistennya itu lalu pergi ke tempat raja, tetapi di sana dia hanya menemukan mayat-mayat anak buah sang raja di sana. Aigo lalu pergi ke tempat para preman-preman itu berkumpul dan minum, dan dia memaksa salah satu dari mereka untuk memberitahu di mana mereka menahan para wanita itu. Aigo pun lalu menuju ke tempat para tahanan wanita itu ditahan. Dia pun langsung menghabisi penjaga di sana. Tetapi dia menyisakan satu penjaga untuk menuntunnya ke markas para bajingan itu. Dia menyuruh petugas itu untuk membebaskan semua tahanan di sana dan membakar tempat itu. Sang Raja Joseon dan anak buahnya datang ke markas anak buah King, berniat untuk membujuknya agar melepaskan putrinya. Tetapi sebelum mereka berbicara, mereka sudah diserang dan dihabisi oleh kelompok King. Lalu tiba-tiba Aigo datang, dan disinilah aksi Aigo yang paling keren. Dia berduel dengan kedua bajingan itu dan menghabisi salah satu dari mereka. Tetapi tiba-tiba sekelompok prajurit datang dan Aigo pun langsung beraksi dan menghabisi mereka semua. Dia pun sempat terluka dan kecapean karena banyak sekali yang dilawan oleh Aigo. Dia pun lalu pingsan di depan sang raja. Dan anak buah King yang lolos itu melaporkan kepada ketua Huang, tetapi dia malah dibunuh oleh ketua Huang. Aigo yang terluka dirawat oleh asisten kerajaan itu, dan ketika dia sadar, dia langsung meneruskan perjalanannya untuk menemukan putrinya dan menuju markas Huang. Tapi dalam perjalanan dia sudah dicegat oleh psikopat yang sempat sombong karena Aigo mengalami gangguan penglihatan. Tetapi Aigo yang tak banyak bicara, dia pun langsung melawan psikopat dan mengalahkannya. Tiba-tiba ketua Huang datang di belakang psikopat. Lalu dia berkata, "Dasar tidak berguna," dan ketua Huang langsung membunuh psikopat. Lalu Aigo diajak ketua Huang untuk bertarung di arena dan disaksikan oleh salah satu pejabat Ming. Aigo sempat kalah dari ketua Huang. Tetapi saat dia melihat putrinya dirantai, dia langsung bangkit dan melawan ketua Huang. Tetapi dia membunuh pacar ketua Huang itu lebih dahulu dan bertarung lagi dengan ketua Huang. Ketua Huang pun kalah dan dihabisi oleh Aigo. Aigo lalu berkumpul lagi dengan putrinya dan mereka pun kembali ke gunung. Dan film pun berakhir. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa.